Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Kang Roy Official. Salam edukasi, salam sobat ternak buat para peternak semuanya. Nah, ini dia teman-teman, dimana buat teman-teman yang bertanya-tanya apakah ketika mau ternak entok harus mempunyai kandang yang luas. Dan banyak sekali teman-teman yang bertanya, saya tidak mempunyai kandang yang luas buat beternak entok. Dan ini bukti nyata ya teman-teman, di lahan sempit pun ternak entok bisa dilakukan. Ini punya kandangnya adik saya teman-teman, dimana untuk kandangnya itu tidak terlalu luas atau tidak terlalu lebar seperti kandang Kang Roy. Namun ketika kita punya niat, ketika kita punya keyakinan dan usaha, pasti semua itu bisa diatur teman-teman. Jika kandang sempit, kita perlu memperhatikan kerapiannya, kita perlu memperhatikan bagaimana menatanya agar bisa ditempati untuk budidaya ternak entok. Nah, kita lihat ya teman-teman seperti apa. Nah, ini kita buka dulu. Nah, ini di dalamnya. Ini yang buat penampung DOE. Nah, ini dia. Ini lagi kosong teman-teman. Tinggal ini buat penampung DOE. Ini lahannya sempit teman-teman, cuma segini. Ini cuma berapa meter aja, namun ketika ditata, nah Kang Roy agak mundur, ketika ditata kelihatan besar luas karena ini cuma buat skala unggas, buat ternak unggas, bukan ruminansia. Jadi kalau lahan segini, ini kandang sempit, tapi untuk kita ternak entok itu sudah bisa menampung banyak. Nah, ini dia teman-teman, dimana ini untuk seleksi teman-teman, seleksi ini yang bagus 2 ekor, yang bagus 2 ekor ditaruh di dalam. Nah, kita cek. Nah, ini dia teman-teman, ini yang bagus 2 ekor. Nah, motifnya bagus banget teman-teman. Ini yang 2 ekor dan ini yang tidak lolos seleksi, yang tidak lolos seleksi ditaruh di luar teman-teman. Nah, kita masuk. Nah, ini dia ya teman-teman, ditaruh di luar. Ini yang tidak lolos seleksi. Kandangnya cuma segini luasnya, ini enggak segitu luas, namun ini bisa dibuat untuk 2 paket, 3 paket pun masih muat. Dan ini untuk satu paket itu satu pejantan 5 betina. Ini dulu itu juga kandang indukan, tapi sementara dibuat menampung minti. Nah, ini dia. Dan untuk teman-teman yang bertanya, ini kok maksudnya seleksi itu gimana? Nah, itu ciri-ciri entok Rambon yang full, yang bagus kita sendirikan agar untuk perawatan itu lebih maksimal dibandingkan yang tidak lolos seleksi nanti masuk ke daging. Kalau yang lolos seleksi itu nanti otomatis sudah masuk ke penghobi. Jadi enaknya ternak entok Rambon itu seperti itu teman-teman. Nah, ini juga ada kolamnya, walaupun lahannya sempit ada kolamnya. Dan kita lihat untuk kandang indukannya. Jadi yang penting tertata agar bisa memuat entok kita dan pastinya entoknya juga tetap nyaman. Ini terlalu banyak sekat ya teman-teman, karena emang kandangnya sempit, jadi kita harus pandai-pandai mengatur agar bisa digunakan untuk ternak entok sistem pembibitan maupun ternak entok sistem pembesaran. Tapi untuk ini sistem pembibitan. Nah, ini untuk petarangannya, entoknya juga lagi bertelur semua. Telurnya banyak banget teman-teman, ada 13 butir, ini baru bertelur dan lainnya sudah mengeram. Nah, sudah mengeram. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk yang bertanya-tanya masalah kandang yang sempit atau mau ternak entok lahannya sempit, tidak mempunyai lahan yang luas. Nah, ini bukti nyata, lahannya ini sempit di belakang rumah, namun bisa untuk ternak entok sistem pembibitan. Nah, ini keluar teman-teman, kita masukkan dulu. Nah, besar banget teman-teman, jantannya juga gemuk sekali. Nah, jantannya gemuk sekali. Nah, gitu dia. Dan ini untuk teman-teman yang dimana ketika nanti entoknya menetas, kan itu udah ada menetas, Kang Roy jelaskan. Ketika ada yang menetas nanti masuk di sini. Nah, ini penampungan minti di atas. Setelah masuk ke situ nanti turun ke bawah, sampai di atas itu kurang lebih usia
usia 1 minggu up lah, 1 minggu up di atas, selalu diturunkan seleksi. Yang lainnya tidak lolos seleksi masuk sini. Nanti kalau seumpama sudah lolos, ini sudah agak besar, ada mintinya yang menetas lagi, entoknya ini dipindahkan ke box teman-teman. Nah ini ada boxnya ya, penampungan box. Nah ini ditaruh box ini, ditaruh di sini untuk yang udah dewasa lah intinya. Jadi ini untuk penampungan DOE yang sudah dewasa atau sudah beranjak remaja, kita taruh di sini. Untuk penampungan miti di sini teman-teman. Jadi seperti itu. Setelah dari sana menetas ditaruh situ, itu yang atas ya teman-teman. Yang atas itu sampai 1 minggu up, lalu turun ke bawah. Turun ke bawah ini teman-teman. Ini juga Kang Roy sudah jelaskan di konten Kang Roy yang lainnya. Kalau turun ke bawah bisa diperhatikan agar lebih aman. Nah, bisa dilihat. Nah, bawahnya dilubangi agar tidak basah atau tidak becek untuk tempat air minumnya. Jadi dilubangi, kalau alangkah baiknya ini bisa digantungkan untuk air minumnya agar lebih aman. Tapi kalau dibuat seperti ini juga sudah aman. Kita cek yang bagus teman-teman, seperti apa untuk entok yang bagus. Nah, biar teman-teman juga tahu ciri-cirinya seperti apa Kang. Nah ini dia. Untuk entoknya yang pertama itu teman-teman, ini ya ada batiknya di sayap, itu ada batik. Emang ini jenisnya ini anakan yang itu sudah mengeram lagi, pejantannya juga milenial, jadinya seperti ini. Jadi enggak semuanya itu jadi milenial. Ini juga hitam, ini yang satu, ini yang batik. Semoga tembus kaji, jadi bondol kajinya bisa tembus biar agar lebih bagus. Dan untuk bedanya seperti apa dengan yang diseleksi, yang tidak lolos seleksi, yang masuk daging. Kalau yang ini teman-teman, agar lolos seleksi pemilihannya, yang penting yang terutama itu harus full. Dari segi lehernya teman-teman, dari segi leher itu harus full, jangan sampai bocor. Walaupun itu bintik-bintik itu juga kurang bagus teman-teman. Jadi harus full untuk bagian lehernya. Yang kedua yang pastinya motif di punggung. Ini kan motifnya ada batiknya, ini yang hitam. Karena ini tujuannya nanti semoga jadi warna dasar. Warna dasar yang penting full. Yang terutama itu di leher. Yang kedua postur teman-teman. Perkembangannya ini lebih bagus, lebih cepat dibandingkan teman-teman lainnya. Karena dia unggul dari segi performa ternaknya. Performa alami dari ternaknya, dari segi nafsu makannya itu lebih tinggi. Otomatis untuk pertumbuhannya, perkembangannya itu lebih cepat dibandingkan dengan teman-teman lainnya. Jadi seperti itu. Dan untuk selanjutnya yang pasti itu untuk posturnya. Posturnya besar ini teman-teman, besar, panjang. Nah ini pakannya juga sisa-sisa, pakannya sisa dari pagi hari. Ini Kang Roy buat konten di siang hari. Nah bisa dilihat siang hari, pakan sejak pagi hari juga masih ada untuk 2 ekor ini. Dan untuk air minum seperti ini. Nah ini sangat penting sekali ya teman-teman. Walaupun kandangnya sempit, walaupun kandangnya kurang besar atau menyesuaikan lokasi, jadi kita harus tata agar lebih bagus dan pastinya lebih nyaman untuk entok kita. Buat seperti ini untuk wadah air minumnya, agar untuk kandangnya selalu bersih, tidak becek. Karena kandang yang becek itu akan menimbulkan bau amoniak yang cukup menyengat. Walaupun kandangnya itu besar, tapi kalau kita tidak bisa mengatur, kandangnya becek, kandangnya bau, otomatis kan juga nggak enak. Lebih baik kandang yang sempit atau lahan yang sempit, maksudnya lahan yang sempit kita manfaatkan, kita tata dengan rapi, dan untuk kebersihannya, ramah lingkungannya tetap terjaga teman-teman. Jadi seperti itu. Untuk teman-teman yang mau usaha ternak entok, yang berkomentar di channel Kang Roy, mau ternak entok tapi tidak mempunyai lahan yang besar atau hanya mempunyai lahan sempit. Nah ini bukti nyata kalau lahan sempit pun bisa disulap, lahan sempit pun bisa disulap menjadi kandang entok. Yang penting kita tata dengan rapi agar untuk kebersihannya, kesehatan entoknya itu juga tetap terjaga.
Dan teman-teman mungkin ada yang bertanya, ini muat berapa ekor untuk kandang seperti ini, muat berapa ekor? Nah, ini pasti ini Kang Roy jawab sekalian. Jika teman-teman ada yang bertanya kandang seperti ini cuma segini itu muat berapa ekor. Nah, untuk ini teman-teman, untuk ini yang sebelah sini maksudnya, bukan yang situ. Sebelah sini itu kalau anakan usia 1 minggu itu 50 ekor pun cukup. Usia 1 minggu. Nah, bisa digarisbawahi usia 1 minggu cuma segini itu cukup 50 ekor. Karena 50 ekor itu tidak terlalu banyak karena masih usia 1 minggu. Kalau usia segini, nah ini kan 2 ekor. Usia sama seperti ini muat berapa ekor? Untuk usia segini ini 15 sampai 20 ekor muat, teman-teman. Kang Roy jamin ini segini itu sudah muat 15 sampai 20 ekor. Dan untuk selanjutnya diseleksi yang bagus, dipindah kandang atau disendirikan atau di box sendiri agar kualitasnya lebih unggul. Dan yang kurang bagus bisa disendirikan agar tidak mengganggu perkembangan entok yang lebih bagus. Dan ini juga samalah, ini kurang lebih ukurannya sama, agak lebar yang sini karena ini modelnya persegi. Kalau yang ini agak persegi panjang. Nah, agak persegi panjang, ini 15 ekor 20 cukup lah usia segini. Nah, bisa disimak ya teman-teman, seperti itu penjelasannya untuk beternak entok di lahan yang sempit. Yang penting kita ada niat, kita ada usaha, pastinya bisa. Dan untuk di lahan yang sempit, untuk keunggulannya kalau ingin ternak entok, Kang Roy sarankan buat box-box seperti ini. Nah, gunanya untuk apa? Kita mempunyai lahan yang sempit agar bisa menampung entok yang banyak buat kandang yang ada boxnya atau kandang sekat, kandang box. Jika yang panjangnya kurang bisa ke atas. Jadi itu solusinya teman-teman, bagaimana memanfaatkan kandang yang sempit untuk budidaya entok. Dan Kang Roy sarankan itu ternak entok yang bagus sekalian. Jadi kandang sempit atau lahan yang sempit kita gunakan kualitas entok yang unggul sekalian. Tujuannya untuk apa? Tujuannya karena kita tidak bisa memproduksi secara massal, produksi secara banyak. Jadi kita meningkatkan atau mengutamakan kualitas. Otomatis untuk harganya, untuk jangkauannya itu lebih luas. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah klik video kali ini, dan pastinya semoga bermanfaat untuk informasi dan pengalaman kali ini. Terima kasih, salam edukasi, salam inspirasi buat para peternak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.